Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para jamaah salikin, kolega, sahabat, teman, Bapak Ibu sekalian, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimahullah, kita masuk ke tanjakan yang lain. Kemarin kita bicara tentang aqobatul arif, ya, tanjakan tentang penggoda, tandangan pengguna. Maka sekarang kita bicara tentang tanjakan lain sebelum kita adalah menjadi orang yang abid, ahli ibadah. Karena Imam Ghazali di dalam kitab ini menerangkan tahapan-tahapan, tanjakan-tanjakan seseorang menuju Allah. Orang yang akan tajalli kepada Allah, orang yang akan ittihad Allah, orang yang menyatu dengan Allah di dalam konteks tasawuf, ya, ini diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau Rabi'atul Adawiyah mengajarkan ilmu mahabbah, ya. Kalau saya agak lupa sedikit, bukan Yusuf Hamdani, Yazid Al-Bustami, subhanallah, Yazid Al-Bustami, ilmunya, caranya untuk mendekatkan kepada Allah, beliau menyebut al-ittihad. Yazid Al-Bustami At-Taifuri, dan beliau min Thariqatul Naqsyabandiyah. Ini sanadnya salah satunya dari Yazid Bustami At-Taifuri. Bisa dilihat di dalam sanad-sanad yang lain. Nah, karena itu mari kita lanjutkan al-faslun al-aqobatus sadidah. Faslun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika bi qat'i hadhil aqobah as-sadidah al-ma'ni'ati bitafi hadil awarid al-ba'ah wa iza'atil illatiha. Fa'alaika, maka kamu hendaknya bikotni hadil aqobah, menempuh jalan tanjakan ini, as-sadidah, tanjakan ini sangat berat, al-mani'ati, dan ini merintangi, ya, bahkan bitafi hadil awarid, dan ini menolak dengan 4 perintang ini. Jadi ada 4 perintang, ya. Kemudian kita menempuh tanjakan itu. Bagaimana perintahnya kita hilangkan? Ya, wa iza'ati illatiha, maka dengan demikian kita bisa melenyapkan penyakit-penyakit di dalam hati kita di dalam beribadah. Wa illa falataduka, dan maka perintah-perintah itu, ya, kalau kita bisa menghindari maka akan hilang. Tapi kalau kita tidak mampu menghindari dalam tanjakan ini, maka dia juga tidak akan meninggalkan kita. Apa itu para salikin? Tadkuru maksudaka min ibadati wa tafakkur fiha. Ingatlah tujuanmu. Ini harus dikembalikan pada dasar yang paling dasar. Tadkuru maksudaka, ingatlah apa yang kamu diciptakan, maksudnya, makosidnya itu minal ibadah adalah tiada lain adalah ibadah, wa tafakkaru fiha, dan kita harus ingat itu.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakannya kita itu tiada lain adalah untuk liya'budun. Liya'budun satu tahap lebih tinggi dalam ilmu tasawuf disebut dengan liya'rifun, untuk ma'rifat, ibadah dan ma'rifat. Jadi tidak cukup dengan syariat saja, tapi dengan ma'rifat. Ya, fadlan ala antutikaha, terlebih lagi mengenai upayamu untuk meraihnya tadi sebagai ahlul abid. Kitabnya kan Minhajul Abidin, kitab untuk membuat strategi agar kita ahli ibadah. Kalau itu bisa kita jalanin, maka dengan demikian fadlan ala antutrikaha, maka kita akan bisa upaya memberikan fatah hasil, maka akan berhasil ibadah-ibadah kita itu. Wa inna likulli wahidin minha suhlan sahilan, maka sesungguhnya untuk masing-masing dari 4 perintah itu terhadap satu kesibukan yang sangat menyibukkan. Jadi tanjakan itu berat semua. Ini Anda mau menjadi ahli ibadah, ahli ma'rifat, ahli suluk, berat semua. Tapi Anda harus lalui kalau Anda menjadi apa? Ahli ibadah. Tujuan kita ada diciptakan apa? Liya'budun kan? Liya'rifun. Nah, karena itu harus kita menyibukkan menuju Allah. Ajilan wa ajilan, baik yang bersifat sementara atau yang tertunda, harus segera. Jadi bahasa lainnya, kalau kita mau beribadah menuju Allah, ya harus disegerakan, harus siap, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Saya lanjutkan. Tsumma inna a'dzamaha wa a'dzalaha amrul rizqu wa tadbiruhu. Ini sekali lagi, apa perintah pertama? Nah, tadi kan penggoda, kalau ini itu perintah. Sudah mau tahapan, sudah mau induran sampai ke puncak gunung ibadah, al ibadah, sudah etapa ini insya Allah etapa ketiga kalau tidak salah perintah. Lah ini ada perintah. Lah masa jadi kan mundur lagi, sudah mau menuju Allah kok masih cinta dunia, gerakan itu kok mundur lagi, kan eman-eman. Nah, iman-iman itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Sayang. Sudah jalan menuju Allah, umur 50, umur 60, tahu-tahu dugal meneh. Nah, jangan. Nah, si enom kadang-kala nakal, kadang-kala terpengaruh, kadang-kala masih ada. Nah ini umur 60 balik jadi dugal meneh, mursal meneh. Ya Allah, jangan. Terus menanjak terus, tanjak terus menuju Allah, tanjak sampai like the jungle, melihat indahnya dunia di puncak kedekatan dengan Allah itu apa? Apa itu kekayaan? Sipil, kecil. Apa itu kekuasaan? Sepil. Apa itu jabatan? Kecil. Kalau kita sudah like the jungle on the top, di dalam sebuah the mall, yaitu gunung yang tinggi, kita lihat ke bawah itu kecil semua. Begitu nomor 2. Kalau kita di atas yang tinggi, lihat orang itu kan kecil. Kamu mau menfitnah, silakan. Kekayaan, nggak penting. Kekuasaan, dulu. Kalau sudah sampai pada tingkat ma'rifatullah, maka dengan demikian, fa innahul baliyatul kubra li'allamatil khalqi, maka dengan demikian, ya, yang pertama tadi wa a'dzalaha amr rizki, perintah manusia menuju Allah itu yang paling ruwet pengaturannya apa? Amr rizki, urusan rezeki. Ya, tadbiru dan seluruh pengaturan strateginya apa? Saat mana saya jadi apa? Terus jadi apa? Kekayaan saya berapa? Saatnya berapa? Nah, itu manusia. Manusia di dunia selalu yang berpikir itu. Fa innahul balidal kubra li'allatil khalqi, sesungguhnya perusahaan rezeki adalah cobaan yang besar dari mayoritas li'ammatil khalqi, dari kebanyakan manusia.
Itu ya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian sudah di tahapan perintah, maka jangan berhenti. Jangan merasa letih, hajar dulu. Nah, di sini disebutkan kalau rezeki selalu kita pikirkan padahal kita sudah menuju Allah, abad nufuzuhum wa saholat qulubuhum. Maka dengan persoalan ekonomi itulah yang bisa meletihkan jiwa-jiwa mereka. Bapak Ibu sekalian, jangan letih enggak? Golek duit itu kesel enggak? Kesel. Persaingan kalah, kesel. Keinginan enggak tercapai, letih. Lepas saja. Lepas saja. Gusti Allah rasane. Gusti Allah sik sugih, dikai, dikasih. Enggak usah takut. Ya, itu kan? Kalau tidak, kita itu akan menjadi orang yang letih di dalam urusan dunia. Wa aktsarat humumahum, dan kita menumpukan kegundahan. Betul enggak? Gundah enggak urusan dunia? Gundah, tanggone kaya, gundah, tanggone munggah kaji aku belum iri. Lah, irinya orang yang kebaikan enggak. Tapi kalau irinya orang yang dengki, itu yang nggak boleh. Ya, temennya sudah pangkatnya naik, kita kok belum, hatinya merongkol. Nah, itu adalah bagian dari kesalahan dan itu tidak boleh. Itu ya. Maka dengan demikian, wadhayyat a'maruhum, dan astagfirullahaladzim, orang yang terlalu dunia itu wadhayyat a'maruhum, usianya, umurnya sia-sia. 50, 60, kita sudah sampai mana menuju Allah? Umur 70, pekerjaan sudah selesai semua, anak sudah mentas semua, cucu sudah besar-besar, masih urusan dunia. Ini disebut dengan wadhayyat a'maruhum, menyia-nyiakan wis waktunya, wis wayahe nek menuju Gusti Allah, ngono lho. Nah, karena itu kita jangan tergoda urusan namanya perintah rezeki. Wa a'dhamat sayi'atuhum, dan akan memperbesar sebagai kejelekan kita. Ibadah jadi enggak benar, ya. Sesama manusia masih iri karena kita masih dibelenggu oleh kepentingan ekonomi. Wa auzarahum adalat bihim an babillahi ta'ala wa khidmatihi. Orang yang terkuntungkul urusan dunia, maka dia akan memalingkan dari pintu-pintu Allah dan pengabdian kepadanya. Dia akan wa adalat bihim an babillahi ta'ala. Bapak sekalian, jangan takut enggak? Saya takut enggak? Kita semua takut enggak kalau babul Allah itu ditutup? Enggak, saya enggak mau dengan orang itu. Itu saya enak Pak. Lek butuh teko, lek ora butuh enggak. Kira-kira gini. Manusia kan gitu. Ini gimana sih orangnya? Lek duit butuh teko, lek ora duit butuh enggak. Silaturahmi kok lek ana butuhe tok. Kira-kira kan gitu kan? Nah, kalau seperti itu adalah babillahi ta'ala wa hikmatihi, pintu Allah ditutup dan pengabdiannya itu akan menjadi sia-sia karena urusan dunia telah memalingkannya kepada Allah. Illa khidmat dunia wa khidmatul makhlukin, dan dia lebih tertuju kepada khidmahnya urusan dunia dan khidmahnya kepada makhluk yang lain. Bahasa saya, kalau dengan atasannya wedine ra kaprah. Jam 2 malam ditelepon, diterima. Kalau perlu jam 1 datang ke rumah karena takut pada atas. Nah, kalau menungso, kalau itu menungso. Lek kalau Gusti Allah jam 2 tangi, ya ini guyon lagi ya. Tangi, tapi ke kamar kecil hanya pipis, habis itu pipis tidur lagi. Ya, berarti enggak ngerti kan? Kalau Gusti Allah enggak ngerti kan? Wedine karo menungso. Takutnya hanya kepada manusia. Ya. Nah, kalau seperti itu, fa'asu fid dunya fi ghaflah. Orang yang hanya tertuju urusan rezeki, urusan dunia, menjadikan dia itu ghaflah, lupa kepada Allah. Kemudian wadulmah,
dia adalah penuh dengan kegelapan, zalim, wa ta'abin, dan dia letih hidup ini, diburu terus rezeki, diburu terus pangkat, ya, wa nasobin, dan dia hina, wa mahamatin wa dhulim, dan dia adalah payah, hina dan rendah di hadapan manusia, orang yang hanya mengejar pada dunia. Golek itu aja golek donya. Golek itu kepada yang sing duwe donya. Kalau cari itu cari pemilik dunia, jangan mencari dunianya. Siapa pemilik dunia itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak gitu tadi kita akan menjadi orang yang ghaflah, orang yang dolim, ta'abin, wa nasabin, wa hamatin, wa dhulim, yang sibuk, payah, ya, dan juga dalam keadaan lupa pada Allah, dan diri kita itu dolim terhadap diri kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Wa qatimu ilal akhirah mafalis. Kalau urusan dunia menguat, maka menjadikan akhiratul mafalis, yaitu orang yang bangkrut. Sangu itu sangu akhirat. Sangu itu bukan dunia. Jadi bekal kita itu nanti akhirat yang kita harus persiapkan. Jadi kan sehari mau makan 10 kali, kita mau makan 10 kali, nggak kuat, meledos weteng kita. Kan makan umur seperti saya udah 61, paling makan 2 sendok udah cukup. Mau makan sak pekrok lagi, 1 piring munjuk, udah nggak kuat. Cukup, ora usah reno-reno nek donya. Rezeki wis akeh, Gusti Allah sing kei. Akeh syukure, akeh sabare saja. Nah, karena itu kalau orang yang hanya mengandalkan dunia, maka dengan demikian wa qadimu, dia akan datang fi ilal akhirah, di yaumil akhir adalah mafalis, maka dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Baina aidhihimil hisab wal adab, dan di hadapan mereka terhadap hisab yang adabnya. Duitmu tinggal apa, kekayaanmu tinggal apa, kekuasaanmu tinggal apa, ya, jabatanmu untuk apa, itu semua akan dihisab. Illam yarhamillahu ta'ala bifadlihi, dan orang itu tidak akan dikasih Allah kecuali dengan karunia-Nya. Bifadlihi, dengan fadilah. Karena itulah kita harus cari rahmat dan fadilah Allah. Manusia mana surga wala anna, dan termasuk saya, kata Rasulullah, illa birrahmatillah, kecuali Allah memberikan rahmat kepada saya, baru saya masuk surga, kata Rasulullah. Nah, karena itulah orang yang sudah suluk setiap malam ada sholat lil fadlillah. Sholat malam adalah memohon fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang suluk, kalau belum suluk mungkin belum membiasakan. Kalau yang suluk itu sholatnya biasanya tahajud, taubatan nasuka, liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah. Itu selalu satu paket. Ya, nanti saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wangdur kam ayati anzala ta'ala fi dzalik wa kam dzikri min wa'dihi wa dhama'ihi wa qasami ala dzalik, dan renungkanlah berapa banyak ayat-ayat Allah yang diterangkan mengenai bagaimana Allah menurunkan rezeki. Tidak ada satupun binatang yang melata, makhluk yang tidak akan mendapatkan rezeki. Kemarin kita sudah bahas ya, pada periode berapa itu rezeki itu ada 4. Rezeki yang dibagi, rezeki yang dimohon, rezeki yang didoakan, dan rezeki yang tambahan. Itu Allah yang menentukan. Kalau urusan rezeki yang pokok yang dibagi, pasti sudah Allah memberikan.
Wa kam dzikri min adi wa dzumati wa qasami ala dalik, dan berapa banyak peringatan Allah berupa janji, jaminan dan sumpahnya Allah telah ala dalik, atas rezeki itu sudah diatur semua. Walam tajal anbiya wal ulama ya'idzunan nas wa yubayyinu lahum tariq, dan tidak henti-hentinya para nabi dan ulama mereka menasihati manusia agar jelas hati-hati dalam urusan rezeki. Jok nemen-nemen ya, jangan terlalu ngomso urusan rezeki. Wa yusannifuna lahum kutub, dan berapa banyak ulama yang mengaji, membuat buku tentang rezeki itu. Wa yadribuna lahumul amthal, dan berapa banyak perumpamaan kaitannya dengan rezeki. Wa yukhafifunahum billahi ta'ala, dan mempertakuti mereka dengan ancaman Allah bagi orang yang terlalu dunia tetapi ghaflah terhadap Allah. Wa hum ma'adzalika la yahtadun, sedangkan mereka disertai semua itu wala yattaquna wala yatimu layat wala yatma'innuna dan mereka tidak bertakwa dan mereka tidak merasa tenang. Jadi kalau gongso itu kira-kira artinya tenang tuh. Botennya. Orang kalau meteng-meteng urusan dunia artinya enggak tenang. Siang jadi malam, malam jadi siang dan malam, kaki, tangan, rambut semua golek duit menjadi enggak tenang. Wala yajulu yaqafuna yafutahum, dan tidak henti-hentinya mereka mengkhawatirkan akan terluput dari rezeki mereka. Bingung sendiri kayak beras di interview, muter pagi sore golek, ndak teko-teko kalau Gusti Allah tidak menghendaki. Ghadaun au asaun, maka mereka selalu pagi siang malam urusan dunia saja, urusan makan. Wa aslu dzalika kullahu qillatut tadabburi al-ayah subhanahu ta'ala. Pangkal itu seluruhnya adalah kurang menghayati dari ayat-ayat Allah. Wa qillatu tahfi sunailah, dan dia tidak pernah tafakur terhadap ciptaan Allah. Wa tarku tadhkiril kalamillah, dan tidak pernah mengingat zikir apa yang diajarkan Rasulullah. Wa tarku ta'ammuli li aqwali sholihin, dan tidak merenungi ucapan orang-orang yang soleh. Itu karena kesengsem karo donya, ayat Quran tidak direnungkan, hadis Nabi tidak direnungkan, kumpulannya wong nggih golek duit tok, jarang kumpulan karo wong soleh, jarang ngaji, jarang taklim, akhirnya kesengsem donya. Maka dengan demikian istarsalil waswisi syaitan, orang seperti ini adalah dikendalikan oleh was-was setan itu, wal isghai ila kalamil jahilin, dan dia lebih mendengarkan kepada perkataan orang yang bodoh. Nah, penting dunia, akhirat itu kan hukum. Saiki piye carane sugih? Carane dapat jabatan piye? Oh, itu yang coceli terus, jejeli terus, akhirnya terpengaruh orang-orang seperti itu. Karena itu lek ndolek kanca, kalau ndolek teman sing wong saleh. Wong nandur melok nandur. Kancanane wong jual minyak wangi ikut wangi. Kancanane wong pandi besi nanti awake sangit. Nah, itu kan gitu kan? Dulu kalau ngaji-ngaji kita seperti itu. Wal itirari ba'adil ghafilin, dan mereka itu akhirnya tertipu ya terhadap gaya hidup orang-orang ghafilin, orang yang ghaflah, orang yang lupa kepada Allah. Hatta tamakkana syaitan minhum wa rasahat adata fi qulubihim, sehingga berpeluang setan terus hidup mengakar di dalam hati orang seperti ini. Orang yang ke dunia itu fata'atta bihim dalika ila dhafil qalbi wa riqqatil yakin, maka semua itu mengantarkan kepada mereka lemahnya hati
hati, dhaful qalbi, hatinya lemah, wariqatul yakin, dan dia keyakinannya, akidahnya itu menjadi sangat tipis. Nah, dengan demikian para salikin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Setelah diingatkan semua yang menyangkut itu, ya betapa rezeki itu bisa menjadi perintang kita mendekat pada Allah. Nah, selanjutnya Imam Ghazali mengatakan begitu. Wa ammal ahjarul ladzina hum ulul absar. Itu tapi orang yang ghaflah tadi, itu orang yang kedunya. Tapi adapun orang-orang pilihan, yaitu hum ulul absar, yaitu orang yang diberi mata hati oleh Allah, basirahnya, karena zikirnya yang istiqomah, mudawamah, sholat malamnya istiqomah, mudawamah. Ini yang dicari Allah, bukan orang kaya. Tapi yang dicari hum ulul absar, yaitu orang yang mata hatinya. Nah, wa arbabul jiddi wal istihad, dan pemilik kesungguhan dan tekun ya di dalam beribadah. Nah, itu ayat tadi yang saya sebutkan, wajah itu fisabilillah. Orang yang betul-betul akan mendapatkan wasilah menuju Allah adalah orang yang wajah itu bersungguh-sungguh di jalan tarekoh, jalan tasawuf, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang betul-betul beruntung. Ya, wa absaruna tariqis sama, orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah akan bisa melihat dibukakan tariqus sama, langit itu dibuka. Apa yang diminta insya Allah dikabulkan Allah karena langitnya dibuka. Falam ya'ba'u bi asbabil ard, maka mereka tidak menghiraukan urusan bumi. Cukup Gusti Allah sing mencukupi. Ya. Wa tasumi bihablillah, dan dia selalu berpegang pada tali Allah. Falam yaktathiru bi alaik, dan mereka tidak menaruh perhatian kepada al-khalqi, yaitu pertalian dengan manusia, dengan makhluk Gusti Allah saja. Manusia sebagai muasyarah saja, sebagai makhluk sosial kita berhubungan saja, tapi penentu semuanya itu adalah Allah. Wa taqayyubuna bi ayatillah ta'ala wa absaruh tariqah, dan mereka yakin dengan ayat Allah dan mereka akan melihat jalan itu. Tariqul ila jalan. Dan ada hadisnya itu kan, man salika tariqan falatul bihi filman sahlallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan untuk suluk, ya, berjalan menuju satu ilmu, dan ilmunya itu untuk mendekatkan kepada Allah, maka akan dipermudah jalan menuju surga. Ini ya. Falam yaltafitu ila wasawisi syaitan wal khalqi wa nafsihi. Nah, kalau situ apa sih bisikan setan? No way. Bisikan al-khalqi, no way, kalah kamu, saya sudah kuat dan saya mendekatkan pada Allah. Tuwaswisun nafsi, bisikan nafsu, enggak, saya Gusti Allah, betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Fa idza waswasalahum syaiton au nafsun au insanun bisain, kalau tetap setan, nafsu dan manusia atau segala sesuatunya itu yuwaswisu, membisiki kita, qamu ma'al bil munaqashah, maka diri kita akan bangkit, ya, dan melakukan perdebatan. Kamu ngapain kamu tuh ngajak yang nggak baik? Enggak, itu dulu ada film yang bagus, waktunya sholat maghrib, sholat isya, dijak nonton film. Enggak, itu cara orang yang sudah dekat dengan Allah. Qamu, dia berdiri melawan, ya, terhadap ajakan mereka dan menolak, ya. Wal mutafati wal mukhalafati, dan dia melakukan penolakan dan menyangkal, melawan semua, hatta walayal khalqu anhu, sehingga para makhluk itu menyerah kepada mereka. Jangan bu, itu dah jalannya sudah benar, jangan diganggu deh.
Dari akhirnya wedi dhewe ngejak ke hal-hal yang nggak benar itu takut sendiri manusia-manusia itu. Ya. Apalagi kumpulan kita adalah kumpulan yang majelis taklim, ya, majelis zikir, maka orang tidak berani untuk menggoda kita. Wa anzana anhum syaitan, maka setan pun akan menyingkir. Fangqada'at lahumun nafsu, begitu juga nafsunya akan tunduk kepada kita. Wa astaqama lahum tariqu mustaqim, maka dengan demikian kita akan konsisten betul-betul di jalan thoriqul mustaqim, shiratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Tiada lain adalah min ahlil ibadah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kita sudah masuk pada akobatus syadih. Jadi kita sudah bicara tentang tanjakan yang perintah. Kalau kemarin penggoda, sekarang perintah. Kalau penggoda kira-kira masih terukur. Penggoda itu lebih agak sesuatu yang tidak terukur ya, goda kan. Tapi kalau perintah itu sudah jelas ini. Salah satunya yang kita bahas hari ini, penggoda manusia menuju Allah adalah urusan rezeki dan dunia. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ngaji kita pada pagi hari mendapatkan ridho maunah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.